Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN pertemuan yang ke-7. Kita membahas tentang KD 3.23 dan 4.23 yang menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dan menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Indikatornya, siswa dapat mengemukakan tentang pengertian pemerintahan good governance. Siswa dapat mengemukakan tentang prinsip good governance. Siswa dapat menjelaskan tentang penerapan pemerintahan good governance yang ada di Indonesia. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi anak-anak, kalian semuanya harus tahu apa itu good governance. Di pemerintahan yang baik itu yang bagaimana. Yang sudah saya katakan tadi adalah pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dapat dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat
serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada. Pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipasi untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Yang kedua adalah tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: supremasi hukum, the supremacy of law, kemudian kepastian hukum, legal certainty, kemudian hukum yang responsif, kemudian penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapapun, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kemudian berikutnya adalah transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudian peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Kemudian berikutnya adalah berorientasi pada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan. Karena apa? Karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi,
maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Kemudian ada kesetaraan atau equity. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan yang penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan disusun secara rasional dan terukur. Kemudian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Kemudian ada visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan good governance. Kemudian penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun ini,
penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan, kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance ini. Anakku yang berbahagia, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat, menjadi lebih mencerahkan. Ya tentunya masih banyak yang harus kalian pelajari sehingga lebih luas lagi, lebih baik dan lebih bermanfaat, sehingga perlu adanya referensi atau bahan-bahan yang lain yang perlu kalian cari di dalam buku atau internet dan sebagainya, sehingga dapat menambah wawasan kalian, sehingga bisa lebih luas lagi ilmunya. Itu saja yang saya sampaikan. Mestinya saya menyampaikan lebih luas lagi, tapi waktu yang tidak mengizinkan, sehingga kita bisa berjumpa dengan sedikit waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa lebih memperdalam lagi. Dan terima kasih kita telah bergabung. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah wawasan meskipun tidak begitu luas, namun bisa mengantarkan kalian belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.